Oke, kembali lagi di channel yang membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan tes masuk ke perguruan tinggi. Nah, di video ini yang sedang kalian tonton, ini adalah video lanjutan untuk prediksi gelombang kedua yang akan diadakan perdana besok banget nih, tanggal 14 Mei 2024. Jadi, untuk kalian para pejuang SNBT di gelombang pertama, di gelombang kedua hari pertama, semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan tentunya karena kalian sudah mendapatkan FR dari sana sini, pasti kalian sudah semakin yakin lagi tentunya ya. Harusnya kayak gitu. Nah, tinggal kalian bertempur saja di medan SNBT esok hari. Mudah-mudahan kalian mendapatkan tipe soal yang selama ini kalian selalu analisis. Yuk, sekarang kita coba cek seperti apa kira-kira yang berkaitan di gelombang yang pertama kemarin yang sudah saya rangkum dan saya buatkan menjadi sebuah prediksi untuk gelombang kedua di hari pertama besok. Nah, ini subtesnya masih di PPU, teman-teman. Tapi di sini berkaitan dengan frasa dan makna ya. Maknanya di sini dia itu luas ya, bisa ke makna kata. Nah, bisa ke makna kata atau dia itu berkaitan dengan apa? Makna imbuhan. Oke, kita coba cek saja. Selamat menyaksikan di part yang kedua. Pahami dengan baik ya. Nah, ini adalah soal yang dilempar di bagian sebelumnya, seperti biasa lah ya. Bagaimana? Cukup mudah untuk menentukan inti kalimat dari sebuah kalimat interrogatif? Mudah-mudahan sama ya jawaban kalian dengan jawaban yang akan dibahas pada video ini. Yuk kita langsung cek saja. Di sini kita akan tentukan ya subjeknya apa, predikatnya apa gitu. Nah, kita lihat dulu. Di sini meskipun interrogatif bisa kok kita tentukan subjek dan predikatnya gitu kan. Kita lihat di sini subjeknya apa sih yang dibahas? Anda katanya. Nah, ini adalah subjeknya. Kemudian mengapa dengan Anda? Katanya nih ingin berwisata. Nah, itu adalah predikatnya. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat di sini berwisata alam pedesaan. Nah, alam pedesaan berwisata. Anda ingin berwisata itu jelas gitu. Oh, berarti alam pedesaan di sini berkaitan dengan apa? Pelengkap. Dia nggak bisa dipasifkan. Oke ya. Nah, sambil menikmati hidangan istimewa. Nah, ini ada rincian nih. Bentar, kita coba ganti dulu ya biar kalian ngeh kalau itu dia adalah rincian gitu. Sambil menikmati hidangan istimewa, terus memandang hamparan sawah luas. Kemudian juga ada deretan pohon kelapa. Ada juga mendengar suara gemercik air, menyaksikan ikan-ikan yang berenang bebas, katanya kan. Terus sambil menikmati masakan udang galah yang lezat. Nah, kalau kayak gitu, dia kita abaikan saja ya, karena ini semuanya adalah keterangan sepanjang jalan kenangan. Nih, ini panjang banget ya, keterangannya panjang. Nah, jadi kita abaikan. Oh, berarti kalau kayak gitu tinggal kita lihat aja SP di sini sama pel ya. Nah, tapi kalau pelengkapnya nggak ada, bagaimana? Ya udah SP-nya saja. Yang A, Anda ingin berwisata ke desa. Nah, di sini untuk yang A ada kata desa, ada preposisi ke, berarti keterangan. Dia enggak tepat ya. Anda ingin berwisata, oke, ini andanya subjek, ingin berwisata itu predikat. Kemungkinan yang ini nih, Anda ingin menikmati pemandangan alam. Iya sih, menikmati itu kata kerja, tapi posisinya bukan predikat teman-teman, karena dia itu adalah salah satu rincian dari keterangan. Berarti enggak pas. Terus juga ini juga sama ya, menikmati udang galah. Terus yang ini dan berwisata kuliner ini enggak. Oke, berarti betul ya, ada di yang B jawabannya. Dan tentunya ini hanya terdiri atas subjek inti dan predikat inti aja gitu. Pelengkapnya gimana nih? Kan ada di kalimatnya ya udah kalau di soalnya ada tetapi di opsi jawabannya tidak ada, tidak usah diada-adakan, pilih saja yang ada subjek sama predikatnya. Karena kan itu sebetulnya yang menjadi pola yang dasar banget yang wajib ada dalam setiap kalimat apapun itu. Gitu ya. Bagaimana? Betulkah jawaban kalian? Luar biasa nih kalau betul. Yuk kita langsung lanjut ke soal mengenai frasa dan makna. Nah, ini adalah sebuah kutipan kalimat ya teman-teman penggalannya karena agak panjang jadi saya langsung soroti aja yang akan ditanyakannya.
Penggalan kalimat tersebut itu katanya terdapat frasa. Susunan yang tepat nih kira-kira untuk frasa tersebut adalah kalau ada kata ada hingga, berarti ini harus setara ya, harus paralel. Berarti kita akan cek dari segi paralelisme atau kesejajaran. Kesulitan menelan dan tenggorokan yang terasa gatal, perih, hingga ketidaknyamanan. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Yang harus kita cek paralelismenya itu yang mana sih? Apakah dari awal? Oh, tentu tidak, teman-teman. Justru yang ada rinciannya langsung di situ. Yang mana rinciannya itu? Dari ini nih. Yang ini gatal, perih, gitu kan, ketidaknyamanan. Ingat, paralelisme bisa dilihat dari dua hal, bisa dilihat dari jenis kata gitu kan, atau dari bentuk kata gitu. Nah, kalau ini kan kita lihat gatal kata dasar, perih kata dasar gitu. Ketidaknyamanan, nah ini dia itu apa? Kata berimbuhan. Oh, berarti yang ini nih yang harus kita ganti. Udah gitu, gampang kan? Nah, sekarang kita lihat di sini gatal, perih, nyaman, itu kan dia kata sifat ya teman-teman. Kita tinggal cek saja mana nih kira-kira yang merupakan kata sifat tapi dia itu kata dasar dua-duanya. Yang A, ketidaknyamanan, enggak ya, ini masih kata berimbuhan, ini hingga tidak nyaman, ini memungkinkan nih. Ini ketidaknyamanan enggak juga, ini ketidaknyamanan enggak juga, ini tidak nyaman. Oke, ini mungkin juga. Berarti antara B dan E. Kita lihat sekarang. Kalau yang B, kesulitan menelan dan tenggorokan yang akan terasa gatal. Kalau yang E, sulit menelan dan tenggorokan yang terasa gatal. Nah, ada sulit, ada kesulitan nih. Hati-hati nih, dia itu dua hal yang berbeda tentunya. Nah, jadi kalian tidak usah terkecoh. Sebetulnya ini tanpa kalian tahu perbedaan antara kesulitan dengan sulit itu apa, pokoknya patokannya ini aja nih, yang harus paralel itu kan dia itu ini nih di rinciannya ini gitu. Karena kesulitan itu ini berkaitan dengan suatu keadaan nih, keadaan yang gimana. Nah, keadaan yang tentunya ujung-ujungnya keadaannya itu sulit gitu kan. Tapi kalau sulit di sini dia itu sudah otomatis, otomatis apa? Dia itu otomatis adjektif Pak gitu. Kalau ini kan dia nomina gitu kan. Nah, nomina. Ini agak mustahil sih kalau tiba-tiba kata sifat gitu loh. Jadi jawabannya ada di yang B. Seperti itu ya, itu untuk frasa yang diminta untuk disusun agar tepat. Pokoknya kalau stem soalnya susunan frasa tersebut adalah udah tembak aja langsung, oh ini harus paralel nih. Kita harus cek kira-kira di mana nih yang harus paralelnya, di mana yang harus setaranya gitu. Pokoknya tinggal cari saja rinciannya. Mudah ya, hati-hati terkecoh. Yuk kita lanjut lagi, ini berkaitan dengan frasa yang berpola makna sama. Oke, kita cek ya. Nggak usah ya, kita nggak usah dulu pakai cara cepatnya, karena kalian kalau pakai cara cepat itu selama konsepannya sudah paham, pakai cara cepat pun itu aman gitu. Tapi hati-hati, ingat nggak semuanya bisa pakai cara cepat. Kalau kepepet banget waktunya udah mepet gitu kan, ya nggak apa-apa, coba aja dulu cara cepatnya. Kita lihat di sini frasanya itu ada keliling bulan. Nah, kita lihat ya, keliling bulan. Nah, keliling bulan, kita lihat dulu dari pola ya. Ingat, kita cek dulu dari pola. Setelah dari pola, baru cek ke maknanya. Oke, kita harus cek dari dua hal tersebut. Keliling bulan. Mana yang menjadi intinya? Ingat, keliling, keliling. Keliling apakah selalu di bulan? Tentu tidak. Ada keliling lingkaran, keliling bumi, keliling persegi gitu kan. Oh, berarti keliling dia sebagai intinya. Bulan sebagai hal yang membatasi kalau kelilingnya itu ada di bulan gitu kan. Nah, berarti kalau dari pola nih, polanya itu berarti dia apa tadi? Polanya adalah DM, inti dulu baru pembatasnya. Maknanya apa? Keliling bulan. Ingat, kalau pola yang DM ini bisa kita sisipi kata yang. Nah, keliling yang dimiliki oleh bulan gitu kan, teman-teman.
Oh, berarti kalau kayak gitu, dia itu sama halnya dengan makna apa? Dengan makna milik atau kepunyaan atau kepemilikan. Gitu ya, keliling yang ada di bulan gitu loh intinya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Galaksi terjauh. Galaksi dia inti, terjauh berarti M-nya. DM, bintang jatuh, bintang D, M-nya jatuh gitu ya. Karena kan bintang terang ada, bintang fajar ada. Planet dalam. Nah, ada planet luar kan, berarti polanya ini DM. Cuaca ekstrem. Cuaca nggak selalu ekstrem ya, berarti polanya DM juga. Tepian galaksi. Tepian nggak selalu berkaitan dengan galaksi, otomatis dia DM. Wah, kalau kayak gini semuanya sama nih, nggak ada yang bisa kita eliminasi. Oke, tenang. Kita cek saja ke maknanya sekarang. Terjatuh, ingat. Maka dia kata kerja. Otomatis ini apakah berkaitan dengan kepemilikan? Gitu. Tentu tidak gitu. Tapi ini eh, terjauh ya maksudnya. Mohon maaf, di sini terjauh berarti kan dia itu bisa ke kata kerja, bisa ke kata sifat kalau imbuhannya ter gitu. Karena kan nanti maknanya itu akan dua ya untuk yang imbuhan ter. Masih ingat kan? Dia itu akan berkaitan dengan verba, tapi verbanya itu yang tidak disengaja ya, yang tidak disengaja. Atau makna yang kedua ini berkaitan dengan sifat nih teman-teman. Apa itu? Maknanya itu adalah paling, berarti paling jauh gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, galaksi terjauh. Apakah galaksi yang berkaitan dengan verba yang tidak disengaja? Tentu bukan. Oh, berarti ini galaksi yang paling jauh gitu. Oh, ini mah nunjukin apa? Milik? Bukan, tapi ini merujuk pada posisi. Gitu ya, teman-teman. Posisi gitu. Nah, bintang jatuh. Nah, bintang jatuh, jatuh dia kata kerja. Nah, berarti dia bukan kepemilikan ya gitu. Bintang yang jatuh itu bukan yang milik gitu kan. Berarti ini nggak bisa ya. Planet dalam, planet luar gitu. Ini sama gitu. Berarti dia merujuk pada posisi. Cuaca ekstrem, ekstrem dia kata sifat teman-teman. Berarti dia tidak bisa juga ya di sini. Nggak bisa nih, sebentar. Nah, ini nggak bisa juga. Oh, berarti yang ini nih, yang tepian galaksi, tepian yang ada di galaksi gitu kan, miliknya galaksi lah gitu. Jadi ternyata galaksi juga punya tepiannya nih teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat dia ada di yang E ya. Kayak gitu. Pokoknya kalau untuk yang pola makna sama dalam sebuah frasa, kalian wajib cek dari polanya dulu baru ke maknanya. Kayak gitu. Atau sebetulnya gini, kalau kalian mau pakai cara yang ketiga nih, ini kan konsep yang pertama banget ya. Terus konsep yang kedua kan itu cara cepatnya ya. Nah, ini yang ketiga itu berkaitan juga kok dengan cara cepatnya gitu. Nah, apa itu? Kita cek aja ya di sini. Keliling itu kan berarti dia nomina ya, teman-teman. Bulan juga nomina. Ya tinggal cari aja yang nomina-nomina itu ada di mana. Nah, kalau ini kan terjauh. Nah, ter berarti kata kerja bukan jatuh dia verba. Dalam, nah ini sifat, ekstrem sifat. Nah, berarti cuman di E yang dia itu dari jenisnya sama-sama nomina gitu. Jadi sebetulnya ini kalau di yang soal ini cara cepat bisa dipakai kok. Namun sengaja saya tidak langsung ke cara cepatnya karena kalian biar tahu konsepnya seperti apa. Karena tadi balik lagi nggak semua ya bisa pakai cara cepat gitu. Yuk siap-siap kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya mengenai imbuhan. Oke, imbuhan pada kata berbagai memiliki makna yang sama dengan kalimat apa kira-kira? Oke, kita cek ya, imbuhan berbagai. Seperti biasa, kita wajib pahami kalimatnya terlebih dahulu. Nah, ini kalimatnya kita lihat. Di sini air garam telah lama dikenal sebagai pengobatan alami untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Berbagai. Itu kan dia berarti numeralia ya, teman-teman. Oh, kalau kayak gitu, berbagai di sini itu berkaitan dengan apa? Tentunya di sini dengan macam gitu. Maknanya ke macam, bisa juga ke jenis. Pokoknya dia itu lebih dari satu lah. Kita coba cek dulu ya di setiap opsinya. Yang A di sini, setiap orang pastilah beriman. Nah, beriman dan menjaga toleransi antar manusia. Beriman berarti ini maksudnya itu punya iman gitu kan ya, memiliki.
Nah, memiliki apa? Tentunya memiliki iman. Nah, ini mah bukan ya gitu. Langsung aja kita eliminasi. Terus ini nih, dikisahkan seekor naga yang tiba-tiba bertelur emas. Nah, bertelur itu kan mengeluarkan hasil gitu ya, telur gitu. Ini berarti berkaitan dengan hasil maknanya gitu. Imbuhan bernya itu gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang C sekarang ya. Di sini ada orang-orang di desa itu berladang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, teman-teman, di sini ada kata berladang. Nah, berladang itu kan dia itu berkaitan dengan apa? Sama ya di sini. Nih, sebentar. Berladang itu dia kan ujung-ujungnya ke jenis ya. Gini loh, berladang itu kan sama halnya kayak mempunyai. Nih, mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Oh, berarti mengatasi apa gitu? Mengatasi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis gangguan kesehatan. Di sini berladang sesuai keinginan mereka. Oh, berarti kalau berladang dia itu seneng nanam gitu di sebagian ladangnya gitu kan, di sebagai di ladangnya dengan apa ya tergantung gitu. Nah, ini dia itu berkaitan dengan apa? Mirip nih dengan yang ada di soal gitu kan. Berladang. Ya bebas kalau berladang tuh mau apa aja sih terserah. Sama halnya kayak berkebun gitu kan. Itu kan bebas mau nanam apa aja gitu. Jadi kemungkinan ada di yang C nih. Ini mah maksudnya itu gitu. Makna yang samanya itu dia agak sedikit tersirat teman-teman. Jadi hati-hati ya terkecoh. Lanjut kita D. Kita harus bergembira ketika hari kelulusan itu tiba. Nah, ini kalian wajib banget nih untuk yang D. Ketika hari yang membahagiakan itu tiba. Nih, bergembira itu berarti kan ini berkaitan dengan sifat ya. Sifat dari apa? Gembira gitu. Ini berarti berkaitan dengan sifat. Sifat yang merujuk pada kata dasar tersebut. Nah, yang E, ketika menunggunya untuk pergi ke pesta, Audrey berhias. Nah, di sini ada kata berhias. Katanya berhiasnya itu hampir sejam. Berhias, berhiasan itu kan dia ini ya berkaitan dengan kegiatan yang mengenai dirinya sendiri. Diri siapa ya? Diri si subjek ini gitu kan. Nah, berarti kan ini mah apa? Berkaitan dengan kegiatan yang mengenai diri sendiri gitu. Yang mengenai diri sendiri. Kalau kayak gitu nggak berkaitan ya dengan makna yang ada di soal. Jadi pilihan yang tepat betul ternyata ada di opsi jawaban yang D. Hati-hati, ini agak sedikit implisit. Oke, sudah lumayan ya, banyak ya ilmu yang kalian dapatkan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik dan keluar di soal kalian besok, yang ujian besok tentunya. Yuk kita langsung cek soal selanjutnya. Ini masih di semantik tapi ke makna kata nih. Kabupaten X masuk dalam kategori kawasan rawan bencana alam bla bla bla. Kata kawasan yang terdapat pada kalimat tersebut memiliki hubungan hierarkis. Nah, dengan kata apa nih kira-kira? Ingat, kalau hubungan hierarkis kalian harus ingat pada apa? Pada hipernim. Nah, pada hipernim dan hiponim. Yuk, silakan kalian tentukan dulu ya, analisis ya pilihan jawaban yang tepat kira-kira yang mana sih yang memiliki hubungan hierarkisnya. Di sini agak tersirat nih, apakah ke hipernim atau hiponim. Jadi kalian harus analisis, oke? Lemparkan ya jawaban kalian di kolom komentarnya masing-masing. Untuk pembahasannya silakan kalian tunggu pada video pembahasan untuk bocoran soal yang berkaitan dengan SNBT 2024 khusus untuk subdas TPS bagian PPU. Sampai jumpa semuanya.